Shalom. Dalam rangkaian Renungan 40 Hari Mencari Cinta, renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih tinggi daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan manusia. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Renungan hari ini dengan tema Kitab Suci telah memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sosok Yesus yang sejati, perkataan dan ajaran Yesus yang penuh kuasa, berbagai mujizat yang dikerjakannya, serta segala perbuatan baik Yesus telah menarik simpati banyak orang. Banyaknya orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus dan mendengarkannya, mengikutinya, percaya kepadanya, membuat orang-orang Farisi dan para ahli-ahli Taurat khawatir. Karena apa? Karena mereka takut kehilangan pamor, mereka takut kehilangan pengikut, mereka takut kehilangan pengaruh. Kehadiran Yesus di tengah bangsa pilihan ini ternyata membuat mereka seakan kebakaran jenggot. Namun, perkataan Yesus di dalam Injil yang baru kita dengarkan sungguh tajam.
kata-kata Yesus ini tidak dimengerti oleh mereka. Termasuk juga perbuatan Yesus yang menurut mereka melanggar hari Sabat, sangat melukai banyak orang Yahudi, khususnya orang-orang Farisi, ahli-ahli kitab, dan imam-imam kepala yang memegang teguh adat dan tradisi serta hukum Taurat. Karena itu mereka berusaha keras untuk menghancurkan Yesus, melenyapkan Yesus, karena Yesus dianggap mengganggu zona nyaman mereka sebagai orang-orang yang diakui waktu itu. Mereka ini adalah ahli kitab dan para penjaga hukum Taurat. Namun dalam Injil hari ini dikatakan mereka sesungguhnya tidak mengerti apa yang mereka baca. Kitab suci telah berbicara tentang Yesus, namun mata hati mereka degil, mereka tertutup, mereka dibutakan. Kitab suci telah memberi kesaksian tentang berbagai hal baik yang telah Yesus lakukan, namun mereka tetap tidak mempercayainya dan tidak pernah mau datang kepadanya. Mengapa kebanyakan orang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan? Karena sebagai manusia tak jarang kita mengandalkan kemampuan, kehebatan pikiran kita sendiri. Seringkali kita mengukur-ukur dengan standar manusia. Juga termasuk di zaman Yesus, mereka mengukur-ukur bagaimana mungkin seorang Yesus yang terlahir dari anak tukang kayu, apakah dia sungguh Allah? Dan ini juga yang menjadi pertentangan bagi banyak orang sampai saat ini. Bagaimana mungkin Allah kok merendahkan diri menjadi manusia? Dan inilah yang selalu menjadi titik krusial perdebatan tentang Yesus Sang Mesias yang kita sembah dan kita akui. Padahal Yesus datang untuk menggenapi apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Manusia yang telah menjadi hamba dosa ini tidak mampu dengan kekuatannya sendiri untuk menebus dirinya, untuk membayar hutang-hutang dosanya. Karenanya dibutuhkan seorang penebus yang maha dan penuh kuasa untuk mengatasi dosa dunia ini. Dengan darahnya yang kudus, darahnya yang mahal, kita dibayar lunas. Kita dilepaskan dari perbudakan dosa karena begitu besar cintanya kepada manusia. Kehadiran Yesus di tengah dunia ini merupakan perwahyuan Allah sebagaimana tertulis di dalam kitab suci. Kehadiran Yesus merupakan penggenapan nubuat para nabi sebagaimana tertulis di dalam kitab suci. Karenanya, dalam renungan hari ini, kitab suci telah memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku. Adalah suatu kebenaran tentang kesaksian dari Yesus sendiri. Karenanya, mari di masa-masa Prapaskah ini kita mendalami kitab suci dengan rendah hati, dengan hati yang jujur, sehingga kita akan sampai pada satu keutuhan iman dan sungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus sungguh-sungguh Allah yang menjelma menjadi manusia. Di masa Prapaskah ini, sebagai sarana agung, sarana pertobatan, agar kita dengan rendah hati belajar memahami firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kitab suci. Demikianlah renungan hari ini. Marilah kita berdoa kiranya Roh Kudus meneguhkan iman kita selalu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang kudus, Allah yang kekal, yang kusembah sepanjang segala masa. Engkau telah memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus Putra-Mu yang menjadi manusia. Tambahkanlah iman kami ya Tuhan, untuk semakin hari semakin setia kepadamu. Segala doa ini kami naikkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.